السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, tinggal hitungan hari Ramadan akan tiba. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in yafrahuna bih. Mereka bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila mereka bisa menemukan bulan Ramadan. Bagaimana tidak ya ibadallah? Ramadan adalah ruknun rakin wa surhuddin, pilar dari pilar-pilar agama. Pilar dari pilar-pilar agama. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda: Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam dibangun, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, di atas 5 pilar. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar adalah Allah, dan Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusannya. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ibadallah, tentu kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi generasi terbaik umat ini. Hidup mereka infakkan untuk agama Allah Jalla fi'ula. Hidup mereka untuk mengejar cinta dan kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengejar ridha Allah Jalla wa Ala, mengejar surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhasil, hidup mereka penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana kira-kira gambaran kita untuk melihat atau mengetahui kondisi yang ada pada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Atakum Ramadan syahrun mubarakun
faradallahu azza wa ja'ala alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa ghulla fihi maradatu syayatin lillahi fihi lailatun hiya khairum min alfi syahrin faman hurima khairuha faqad hurima faman hurima khairuha faqad hurima. Rawahul Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana gambaran kita tentang generasi yang hidupnya adalah penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, diinfakkan untuk agama Allah Jalla wa Ala, mengejar, mencari cinta, kasih, ridha dan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat mereka mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, ja'akum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan syahrun mubarakun. Syahrun mubarak maknanya adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan di dalamnya adalah sangat banyak, dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu tidak ada yang tergambar dalam kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in kecuali al-musabaqah wal mubadarah wal musara'ah. Mereka tergambar perlombaan mereka, tergambar bergegas dan segeranya mereka untuk mengejar mubarak, keberkahan yang ada pada bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadallah, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, kaifa la yubashsharul mu'min bifathi abwabil jinan. Bagaimana seorang mukmin di saat kemudian dia bergembiranya, seorang mukmin di saat dia mendengar pintu surga itu dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada dua makna pintu surga dibuka. Memang pintu benar-benar dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan, atau dibukakan pintu jalan-jalan untuk bisa mengejar, melaksanakan amal-amal penduduk surga untuk dia bisa memasuki surga itu sendiri. Wa kaifa la yubashsharul mu'min, bagaimana tidak akan bergembira seorang mukmin jikalau dia mendengar pintu surga dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kaifa la yubashirul mudhnib, bagaimana tidak bergembira orang-orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Bagaimana tidak bergembira di saat dia mendengar tentang ditutupnya ghalq abwabin niran, tentang ditutupnya informasi, ditutupnya pintu neraka. Bagaimana dia tidak akan bergembira karenanya, ya ibadallah. Yang ketiga kata beliau, wa kaifa la yubashsharul aqil, bagaimana tidak akan bergembira, bagaimana tidak akan bersenang seseorang yang berakal di saat mendengar informasi kalau musuhnya syayatin dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana tidak bergembira seseorang yang berakal, ya ibadallah, di saat dia mendengar kalau setan itu dibelenggu. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, wa hal yushbih, apakah ada lagi waktu atau masa atau zaman yang akan bisa mirip atau sama dengan zaman bulan Ramadan? Tadi sudah disebutkan kehidupan para sahabat Nabi, bahkan kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita setiap saat, setiap waktu berperang melawan makhluk yang berusaha menggagalkan kita untuk melaksanakan ketaatan. Bukankah sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup jikalau musuh kita ini
dibelenggu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Mu'alla Ibn Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahu Ramadan. Kata Al-Mu'alla bin Fadl, salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan jarak 6 bulan untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbalahu. Setelah Ramadan mereka terus berdoa 6 bulan agar apa yang dia lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allahumma sallamana ila Ramadan. Wahai Rabb kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan berikan kami keselamatan pada bulan Ramadan. Ini maknanya adalah sangat dalam ya ibadallah. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kekotoran-kekotoran akan terjadi di bulan Ramadan, baik dari perbuatan lahiriah kita atau perbuatan qalbu kita. Maka oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in memasuki bulan Ramadan adalah terdepan untuk melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah, mengevaluasi diri. Tidak ada pintu yang dimasuki dalam melakukan evaluasi diri ya ibadallah kecuali at-taubatun nasuh, taubat yang benar-benar, taubat yang benar-benar ya ibadallah. Karena dia ingin memasuki bulan yang penuh kebaikan, ingin memasuki bulan yang penuh keberkahan, ingin memasuki bulan yang suci ya ibadallah. Maka mereka berusaha untuk membersihkan diri, mensucikan diri, memasuki bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, fala udwana illa ala adh-dhalimin, wal aqibatu lil muttaqin, wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin, wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, muhasabah, melakukan evaluasi di dalam hidup sebelum memasuki bulan yang suci, mencoba untuk mempreteli kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan kita di dalam hidup. Tidak ada harapan kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memetik keberkahan di dalamnya. Kita bisa meraup kebaikan lalu menjadi modal untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga. Atau kita keluar darinya menjadi orang yang memiliki jiwa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Evaluasi yang kita lakukan adalah kembali melihat, memperhatikan hubungan hidup kita. Hubungan hidup kita pertama kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala dan kaitannya dengan sesama. Kita sudah mengetahui, jikalau kita menemukan kekurangan di hadapan Allah dan kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala, kita dibukakan pintu untuk kemudian bisa memutuskan mata rantai kesalahan dan dosa itu, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu dengan syaratnya adalah taubatun nasuha, taubat yang benar-benar kita meninggalkan kesalahan itu, kita mencabut diri dari dosa itu, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena kita tahu semuanya, dan kita sudah menjalankan mungkin, dan sudah berada dalam ancaman yang sangat berbahaya, yaitu
dosa, kemaksiatan itu laha akhwat, memiliki saudari-saudari. Kalau kita mengerjakan satu kesalahan dan dosa, maka saudari-saudarinya akan ikut mengajak, akan ikut memanggil untuk dilakukan dan dikerjakan. Maka salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah memotong rantainya agar putus dan tidak berkesinambungan. Pintunya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Ibadallah, kalau itu kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala. Apabila kaitannya dengan dosa, dosa itu kaitannya dengan manusia, sesama kita, rahimani wa rahimakumullah. 3 syarat yang kita telah yang kita sebutkan di depan, dan harus kita menambahnya. Yang keempat, segera mencari penghalalan darinya. Segera ya ibadallah, mencari penghalalan darinya. Kalau kita tidak lakukan demikian, maka tentu akan berbuntut panjang dalam hidup kita di dunia, sampai kita kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Maka tidak ada yang paling penting atau pertama kali kita koreksi setelah mengoreksi hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Hubungan kita dengan kedua orang tua kita ya ibadallah, selama atau sebelum mereka meninggalkan kita, maka segeralah meminta maaf atas kekeliruan, atas kesalahan, atas kekurangan yang kita telah perbuat terhadap diri dia berdua. Segeralah minta maaf buat mereka. Mungkin kita lupa, dan itulah pekerjaan setan. Dia berusaha agar seseorang itu lupa dari dosa dan noda yang pernah dia lakukan. Kita lupa mungkin, maka segeralah kita mengejarnya, segeralah kita menutupnya. Bulan Ramadan sudah dekat ya ibadallah, agar kesucian bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan kita bisa memetiknya. Kita tidak tahu. Mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir yang kita temui, atau kita belum memasukinya. Ajal lebih dahulu menjemput. Maka oleh karena itu, para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in, bergegas untuk kemudian melakukan evaluasi total terhadap hidup mereka. Tidak ada yang mereka persiapkan selain apa yang kita sebutkan, menyiapkan diri melakukan kebaikan. At-taubatun nasuha, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.